Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif yang telah saya ikuti nih guys. Nah jadi setelah kita mengikuti pelatihan sebelumnya seperti AKM atau juga seperti P3K dan lain sebagainya, pelatihan di guru belajar berikutnya adalah kita diperkenankan mengikuti pendidikan inklusif. Apa itu? Yang intinya adalah pendidikan untuk murid-murid kita atau peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu ya. Seperti tunanetra, tuna lain-lainnya. Artinya adalah ini diberikan kepada guru atau pendidik agar bisa mendidik teman-teman atau peserta didik kita yang berkebutuhan khusus gitulah. Oke, nah yang paling menarik di sini adalah saya akan ulas bagian terakhirnya nih guys. Oke. Nah, setelah kita mengikuti semuanya, langkah pertama kita akan disuruh mengikuti yang namanya BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Nah, di sini kita akan diberikan berikan pengetahuan terkait apa itu inklusif, kemudian ada karakter apa aja, pokoknya banyak materi yang sangat berharga yang buat kita semakin jelas gitu. Salah satu yang membuat saya kaget adalah ternyata yang disebut dengan peserta didik berkebutuhan khusus itu tidak cuma anak-anak yang disabilitas, tapi anak-anak yang cerdasnya berlebihan juga ternyata masuk ke dalam PDBK alias peserta didik berkebutuhan khusus. Nah itu dia. Oke, setelah ini selesai 100%, selanjutnya kita akan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihannya. Nah, kalau di awal tadi BIMTEK itu sekedar pengetahuan materi-materinya, tapi kalau di sini pelatihan kita akan membuat berbagai macam perangkat untuk mendidik secara inklusif atau menjadi guru PDBK, seperti membuat metrik, membuat kisi-kisinya, atau membuat instrumen-instrumen pembelajaran. Karena emang pendidikan inklusif itu berbeda dengan pendidikan yang secara umum, artinya peserta didik biasa dengan peserta didik berkebutuhan khusus sangat beda. Nah, dalam pelatihan ini kita diberikan berbagai macam media ataupun bahan-bahan untuk pelatihan kita agar bisa membuat yang namanya bisa dibilang ya instrumen-instrumennya lah, agar semakin benar dalam pembuatan atau menjadi guru PDBK. Nah, yang paling menarik adalah setelah pelatihan nih guys. Nah, jadi setelah pelatihan kita diberikan kesempatan untuk bergabung atau mengikuti juga namanya micro learning. Apa itu isinya? Nah, yang paling menarik di sini adalah ini tidak cuma berfungsi untuk pendidik saja, tapi ternyata untuk semua orang tua. Artinya kita bisa menerapkannya kepada anak kita juga. Oke, kita akan coba cek ya. Nah, isinya begini nih. Jadi isinya adalah kita akan diarahkan pada laman yang pertama. Oke, saya kecilkan. Nah, di laman ini kita ditujukan beberapa gambar orang-orang yang berkebutuhan khusus dan juga orang yang normal. Nah, di sini ya, ini ada 1-2 dan ini 1-2. Nah, di sini selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita bisa mulai memasukkannya ke ruang belajar. Nah, di ruang belajar ini kita akan diarahkan juga untuk memilih ini. Oke, kita juga bisa sinkron ke dalam smartphone, tapi saya menggunakan komputer, maka langsung saja di sini. Oke, guru belajar seri pendidikan eksklusif atau guru pembimbing khusus. Kita klik saja. Nah, di sini banyak sekali materi-materi yang bisa kita baca nih. Oke, bisa kita pelajari. Yang sangat luar biasa adalah ini merupakan hal baru buat saya gitu ya. Atau buat Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan coba di sini. Judulnya adalah intervensi. Oke, akan coba saya zoom ya. Nah, ini dia. Intervensi dini bagi ABK. ABK itu artinya sama ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini diajarkan apa itu kemudian sebagainya. Yang paling menarik adalah di sini nih. Oke. Ini nanti munculnya dalam bentuknya seperti PowerPoint. Nah, ini segala macam informasi yang ada kita baca, dan di sesi akhir kita ada kuis seperti ini. Yang dapat melakukan intervensi dini pada anak adalah dokter anak. Nah, ini benar atau salah? Kita bisa mencobanya nih. Bisa kita klik benar. Apakah jawaban kita benar? Yang pastinya kita setelah baca ya. Kita cek aja.
Ternyata di sini benar. Oke. Dan begitu juga di slide berikutnya. Nah, ini sama nih. Intervensi dini dilakukan ketika anak masuk di sekolah. Nah, benar atau salah seperti ini? Misal kita pilih adalah benar. Apakah benar? Ternyata jawabannya salah. Dan kalaupun kita salah, maka kita akan diharapkan untuk apa jawaban benarnya? Jawaban benar adalah ternyata harusnya kita milih salah dan kita bisa coba lagi. Ulangi ya. Intervensi dini dilakukan ketika anak memasuki usia sekolah adalah salah. Kita cek. Nah, itu benar. Oke, dan lain-lainnya ya. Oke, nah kalau kita sudah selesai, merasa cukup dengan materi ini, kita bisa kembali ke inti ya. Nah, selanjutnya yang paling seru lagi dari sini. Oke, kita coba masuk ke sini. Oke, nah keterampilan motorik di sini ya. Nah, ini kita akan cek lagi. Nah, kemudian unit 3. Nah, di sini nih. Keterampilan kognitif. Kita juga di sini diarahkan untuk memahami. Jadi artinya pembelajaran di sini sangat bagus banget gitu ya untuk kita yang juga menjadi guru sekaligus orang tua gitu, karena di sini berfungsi buat ya anak kita juga nantinya gitu tuh. Kayak sekarang contohnya kegiatan untuk pengembangan keterampilan kognitif gitu kan. Nah, solusi di sini ada informasinya. Mainkan permainan yang dapat membantu anak mengerti bahwa benda tetap akan ada ketika kita tidak melihatnya. Contoh bermain ciluk bak, petak umpet dan sebagainya. Oke, akan saya arahkan ke yang lain. Sebentar ya. Ini unit 3, kita kembali. Belum belajar biar cepat. Nah, ini masih ini ya. Oke, kita masih di ini. Nah, unit 2 ini. Nah, unit 2 ini lebih dasar lagi ya Bapak Ibu, karena ini seperti memahami anak kita yang masih kecil gitu ya. Tujuan, saya bisa mempraktekkan aktivitas untuk mengembangkan aspek fisik dan motorik anak. Nah, itu dia. Jadi kita akan mengetahui motorik kayak seperti anak ada yang tidak merangkak, ada yang terlambat berjalan, kemudian mengalami kesulitan dalam mengancingkan baju, atau tidak seimbang dalam pergerakan, atau juga mereka kaku atau juga tidak teratur dalam gerakannya. Itu juga masuk ke dalam materi motorik ya. Atau ada lagi juga yang berikutnya, keterampilan fisik motorik. Nah, di sini kita ada permainan, misalnya hubungkan usia dengan keterampilan anak gitu ya. Nah, cara mainnya bagaimana? Cara mainnya seperti ini. Nah, misal di sini ada pilihan 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Kita masukkan ke dalam kotak-kotak ini. Misal kita 5 sampai 6 tahun di sini. Oke, kemudian 3 sampai 4 di sini, 5 di sini. Nah, maka dibacanya adalah 5 sampai 6 tahun berjalan maju dan mundur, berlari, melempar bola. Kemampuan seperti itu. 3 sampai 4 tahun menendang bola, menggosok gigi, menangkap bola dengan 2 tangan. 1,5 sampai 2 tahun lompat dengan 2 kaki, menggambar lingkaran, naik sepeda roda 3. Kita akan cek bener nggak? Oke, ternyata di sini ada yang salah nih. Ternyata yang salah adalah ini. Nah, ternyata di sini ada yang salah. Yang salah adalah ini, kita bisa retry gitu. Berarti 34 dulu baru 56. Terakhir benar. Oke. Atau kita juga solve solution tuh. Ini akan dibenarkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan yang namanya seri belajar inklusif. Terutama yang saya rekomendasikan banget adalah kegiatan di micro learning-nya. Karena di micro learning ini kita bisa memahami peserta didik kita dan sekaligus memahami cara mengetahui perkembangan anak kita nanti yang belum punya anak. Dan yang sudah punya anak, kita juga bisa melakukan penanganan dini agar bisa ya seenggaknya meminimalisir kemampuan mereka baik secara akademik ataupun juga secara psikomotor dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Intinya adalah silakan coba agar tidak penasaran, karena di situ banyak banget manfaatnya. Dan yang paling penting adalah kita mendapatkan sertifikat di akhir kegiatan yang bisa kita unduh di sini. Nah, ini coba akan saya unduh dan sertifikatnya bernilai 32 jam. Kita akan cek ya. Nah, ini dia. Oke, ini sertifikatnya dinyatakan lulus gitu ya. Lulus, kemudian
Selanjutnya di sini kita mendapatkan nominal jam 32 jam. Ini sangat bermanfaat banget ya buat kita sebagai pendidik untuk karir kita ke depan. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian, mudah-mudahan sangat bermanfaat.